Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Mas. Oke, Ye, sudah. aku di sini namanya siapa ya? Aku nggak bisa lihat, soalnya aku pakai tab. Mbak Irma ya namanya. Oh Mbak Irma, sorry. Mbak Ima. Oke. Aku posisinya Mbak Ida, posisiku udah share screen belum? Tuh? Oke, oke. Jadi teman-teman, ini adalah kira-kira soal tahun lalu, tahunnya kami ya. Dosennya itu sama. Dosen yang kedua itu Pak Bambang sama Pak Idam kalau kemarin. Sama kan sekarang? Pak Bambang, Pak Idam kan? Oke, sama. Jadi kemungkinan besar soalnya mirip-mirip lah. Nah, yang kita bahas ini dulu ya. Kalau nanti sempat kita bahas yang tahun sebelumnya. Oke, langsung saja soal nomor satu. Tuliskan mekanisme reaksi di bawah ini. Oke, yang A ini adalah reaksi antara alkena sama HCl. Yang B itu adalah reaksi antara aldehid atau keton dengan MCBBA, metachloroperoxybenzoic acid. Nah, yang pertama yang A dulu. Jadi ini kan ada gugus alkena. Tuh, ini gimana, Mbak? Kok nggak bisa ini? Oh ya ampun. Nah, di sini ada alkena sama warna merah. Ada alkena sama HCl. Jadi mekanismenya itu yang ada di yang A eh ya kira-kira seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah ini elektron pi pada alkena ini dia menyerang H pada HCl. Kemudian ikatan ini ke Cl menghasilkan ini min Cl min ya. Aduh, min Cl min. Terus strukturnya menjadi seperti ini. Nah, ini pertanyaan adalah hanya masuk kemana? Apakah ke elektron yang sorry, apakah masuk ke karbon yang sekunder atau karbon yang primer ini? Untuk melihat dia masuk ke mana, maka teman-teman harus ingat, ini kan nanti terbentuk karbokation kan? Nah, yang mana bakal terbentuk itu adalah karbokation yang lebih stabil. Dan teman-teman perlu ingat juga bahwa karbokation itu urutan kestabilannya adalah yang pertama itu adalah yang paling stabil adalah yang karbokation tersier. Kemudian setelah itu sekunder, setelah itu baru primer. Jadi yang paling tersubstitusi itu yang paling stabil kalau untuk karbokation. Nah, yang mana yang lebih stabil antara sekunder sama primer kan pasti sekunder. Maka yang karbokationnya itu pasti di sini. Hanya masuk ke sini. Nah, itu ya. Jadi bukan bukan di sebelah primernya, tapi di sebelah sekundernya. Kalau sudah seperti ini, apakah Cl-nya langsung masuk menyerang karbokationnya? Nah, begitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau sudah seperti ini Cl-nya nggak langsung nyerang, tapi dia akan membentuk spesies karbokation yang lebih stabil lagi. Jadi kalau misalnya dia bisa mengalami penataan ulang, maka dia akan mengalami penataan ulang terlebih dahulu untuk membentuk karbokation yang lebih stabil daripada yang ini. Ini kan sekunder nih. Jadi kan kalau misalnya saya eh, geser yang ini, yang eh, kalau misalnya mau ini aja, mau kayak nandain aja gitu kan. Jadi misalnya tanpa gitu, tanpa kayak gini. Oh, nggak bisa ya? Oh, oke, oke. Oke.
Jadi ini terjadi apa ya? Pergeseran satu dua namanya. Jadi yang pertama itu ada karbon ini dia bergeser ke sini. Nah, atau mau di sebelah sebelah sini juga sebelah dari sini ke sini juga bisa sama aja. Malah hapus. Tuh, sama aja itu. Sehingga membentuk, nah ini kan awalnya cincin 4 tuh kan. Tapi karena dia tadi pergeseran satu dua, maka dia menjadi cincin 5. Jadinya seperti ini. Karbokationnya di sini. Ini kan lebih stabil kan, karena ini karbokation tersier. Kalau yang di atasnya itu adalah karbokation sekunder. Jadi dia bisa mengalami pergeseran satu dua untuk membentuk karbokation yang lebih stabil. Kalau sudah kayak gini kan nggak bisa lagi bergeser kan, karena kan tersier kan yang paling stabil ya, nggak ada lagi yang quaterner itu nggak ada karbokation quaterner. Jadi ini udah yang paling stabil. Nah kalau sudah seperti ini maka baru Cl-nya nyerang. Nah, Cl-nya nyerang ke karbokationnya, sehingga terbentuk ICl, ini CH3. Jadi begitu mekanisme pembentukan apa alkena ini, halogenasi alkena. Jadi untuk halogenasi ini, apalagi dalam dalam mekanisme pembentukan karbokation itu kita harus lihat kestabilan karbokationnya, apakah dia mengalami pergeseran atau tidak. Kalau misalnya memungkinkan untuk mengalami pergeseran, maka dia bakal mengalami penataan ulang terlebih dahulu, baru nanti diserang oleh nukleofil. Gitu ya. Oke, yang B. Yang B ini adalah di sini ada aldehid ya, ada aldehid, terus direaksiin sama MCBBA. MCBBA ini singkatan dari metakloroperoksibenzoik acid. Jadi asam metaklorobenzoat. Itu sorry, asam metakloroperbenzoat. Itu sebenarnya bentuk organik dari hidrogen peroksida. Biasanya digunakan untuk evoksidasi biasanya ya. Karena kan hidrogen peroksida itu kan H2O2 itu kan polar ya sifatnya larut dalam air. Tapi kan kebanyakan senyawa organik kan nggak larut dalam air, sehingga dibikinlah H2O2 yang versi organiknya. Salah satunya yang paling terkenal adalah MCBA. Jadi kan MCBA kan ini kan biasanya fungsinya buat epoksida nih, penelitianku kebetulan. Tetapi yang jadi masalah adalah MCBA itu dia nggak 100% buat epoksida. Dia juga bisa mengalami ini, bisa mengkonvert keton, bisa aldehid, sorry, mengkonvert karbonil, bisa aldehid, bisa keton, menjadi ester. Bisa juga. Bisa seperti itu. Jadi setiap senyawa yang ada karbonilnya, kalau dirahasiain dengan MCBA, dia bisa menjadi ester. Ini reaksi namanya oksidasi Baeyer-Villiger namanya. Nah, ini dalam epoksida, ini nightmare. Karena dia kompetisi sama ekoksidasi. Kita nggak mau ini terbentuk produk ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi yang pertama ini vanilin ya sebenarnya. Vanilin. Ini vanilin. Ini OH, O, CH3. Ini H. Direaksikan dengan metakloroperoksibenzoik acid. Strukturnya kayak gini. Ya, benzoik acid kan ya benzena sama CO COOH kan. Tapi kalau dia per benzoat, dia COOOH. O-nya ada dua. Di sini ada kloro di posisi meta. Nah, kira-kira gini struktur dari MCBBA. Tentu karena ini sifatnya asam, MCBBA kan sifatnya asam, ya, sama kayak benzoat biasa ya, sifatnya juga asam karena ada H di ujung ini. Maka ya yang pertama karbonil ini dia mengalami protonasi terlebih dahulu di H ini ke sini.
sehingga terbentuk struktur COO plus, COOH plus. Ini H. Ini OH, ini OCH3. Sedangkan ini menjadi COO min. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini COO min ini dia menyerang ke karbon karbonilnya. Ini pusat reaksinya. Nah, kira-kira gitu. Terus ini terdorong ke oksigennya. Menjadi Oke, ini H, ini H, ini jadi OH, ini kan OH plus, ini jadi OH. Lalu kemudian ini jadi O, O, CO, benzena, Cl. Nah, kira seperti itu. Jadi dia nyambung ke sini, ke karbonil yang ada, sorry, karbonil, ke karbon karbonil dari vanilin. Nah, kalau seperti ini, nah jadi teman-teman semua, Bayer villager itu tidak hanya biasanya namanya itu tidak hanya disebut sebagai oksidasi Bayer villager, tapi juga penataan ulang Bayer villager. Makanya ada di PPT-nya Pak Bambang kan, dia dikategorikan sebagai penataan ulang, bukan cuma sekedar oksidasi. Nah, di mana bagian penataan ulangnya? Ada di bagian sini. Jadi ini teman-teman harus perhatikan karena ini agak kurang lazim ya, bukan ini ya, panah-panahnya. Nah, yang pertama itu dari OH ini, dari OH yang paling atas ini ke sini, ini ke sini. Terus yang C sama C ini, yang benzena sama ke C yang banyak substituen ini dia mengikat O di sini. Nah, lalu yang ini lepas. Strukturnya menjadi seperti ini. Nah, awalnya kan si karbon yang tengah-tengah ini kan awalnya mengikat OH kan. Sorry, awalnya kan karbon benzena ini mengikat C yang ada di atasnya kan. Cuman sekarang dia sudah mengikat oksigen ini. Maka di sini dia terikat sama oksigen. Dia berpindah. Nah, setelah itu gimana? Oksigen yang tadi terikat ke siapa? Oksigen ini terikat ke yang C tadi. Ya udah tulis aja C. C dulu ya. Sorry. Tulis C. Nah, C tadi terikat ke siapa? Terikat sama O sama H. Tapi O-nya kan sudah ada apa ya? Sudah ada PEB yang apa namanya? Yang masuk ke karbon itu. Jadi dia jadi ikatan rangkap jadinya. Nah, ikatan rangkap OH plus. Nah, ini H. Nah, kira-kira gitu. Nah, sedangkan yang sisanya ini menjadi ini produk sampingnya biasanya kalau kita menggunakan MCPBA. Dan ini kelemahan juga kalau menggunakan MCPBA. Dia harus dihilangkan produknya, yaitu asam klorobenzoat. Jadi OH-nya tadi kan ada dua tuh. Tadi kan ada dua ini. Ciganya sekarang jadi satu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah ini tinggal diprotonasi aja. Nah, menjadi produknya. OH, OCH3. Nah, itulah mekanisme pembentukan dari karbonil menjadi ester dengan menggunakan
MCPBA. Ataupun kalau sebenarnya tidak hanya MCPBA, tapi bisa juga menggunakan perasid yang lain. Jadi asam-asam organik yang O-nya itu kelebihan satu, kayak peroksida itu. Itu dia bisa membentuk atau bisa bereaksi melalui Bayer villager, bukan epoksida. Oke, jadi ini soal nomor satu. Jadi ini nomor satu ini masih relatif mudah ya. Ini soalnya Pak Bambang ini. Oke, soal nomor dua. Prediksikan manakah produk yang dominan dari penataan ulang reaksi berikut. Oke, ini berhubungan lagi sama karbokation ini. Jadi kan tadi perlu diingat lagi bahwa kestabilan karbokation itu adalah urutannya gimana? Kestabilan karbokation itu yang tersier lebih dari yang sekunder, lebih dari yang primer. Jadi yang lebih tersubstitusi itu yang lebih stabil. Nah, mana yang dominan antara kalau misalnya senyawa ini namanya diol, karena ada dua OH nih di sini sama sini. Diol atau nama lainnya juga bisa disebut sebagai pinakol. Pinakol kalau ditambahkan dengan asam, diosin dengan asam ya dia bisa mengalami apa ya? Dehidrasi. Jadi lepas sebagai H2O salah satu OH-nya. Mekanismenya seperti apa? Oke, jadi untuk menentukan mana produk yang dominan, apakah yang A atau yang B, eh, kita harus lihat mekanismenya dulu. Diol ya. Iya itu aku gak kelupaan. Yang terbiasa pakai ini. Nah, ini struktur dari pinakolnya ya. Jadi di sini ada dua OH sama di sini ada fenil dua. Fenil, fenil sama metil, metil. Jadi kalau misalnya aja nih, jika yang terbentuk produk terbentuk A, mekanismenya seperti ini. Jadi produk A itu kan, mana ya, bentar nih. Produk A itu kan eh, pH-nya pindah ya, pindah dari satunya pindah. Jadi awalnya di sini ke sebelah OH-nya ini lepas. Jadi OH ini nanti yang bakal nyerang H+. Kalau produknya A ya. Jadi OH-nya lepas di sini, nggak ada lagi nih OH. Kalau yang ini tetap bertahan. Tapi kalau misalnya produknya B sebaliknya, yang nyerang itu yang ini, OH ini yang nyerang, metilnya lepas, metilnya pindah ke sini, bergeser dari sebelah sini pindah ke sini. Nah, ini kan pindah metilnya pindah. OH ini tetap. Jadi dia cuma berbeda OH mana yang nyerang gitu. Nyerang lebih dahulu. Nah, kalau yang A kan yang OH yang nyerang dulu adalah yang sebelah mana ya? Sebelah ini ya. OH-nya nggak ada, berarti yang ini yang nyerang. Yang sebelah kiri. Oke. Jadi ini H+. Nah, OH ini yang nyerang. Ini ke sini sehingga terbentuklah pH pH ini OH2 plus. Ini menjadi OH. Nah, kalau sudah seperti ini lepas dulu si apa? OH2-nya kan lepas dulu. Ini ke sini. Seperti mekanisme SN1. Jadi ini min H2O. Nah, kalau ini sudah lepas, si OH H2O ini sudah lepas, maka dia apa yang terbentuk kira-kira? Kalau H2O-nya lepas. Dia terbentuk karbokation.
pH, pH. Nah, ini karbokationnya di sini. Karbokation apa ini? Karbokation tersier ya. Nah, kalau sudah seperti ini ada pB dari OH, ini ke sini, pH ini mengalami pergeseran ke sebelah kiri, pergeseran 1,2. Nah, ke sini. Nah, sehingga terbentuk ini jadi karbonil OH plus, ini jadi pH-nya tinggal satu ya sebelah kanan ini. Nah, ini jadi tiga. Ada metil, metil sama pH yang pindah. Nah, lalu kemudian tinggal di deprotonasi aja. Set, set. Sehingga terbentuklah senyawa A. Oke. Oke, itu jika yang terbentuk A mekanismenya seperti ini. Tapi kalau misalnya jika yang terbentuk itu B, yang terbentuk B, mekanismenya adalah pH, pH, ini OH, OH, sama H+. Jadi kalau yang A tadi kan yang nyerang yang OH sebelah kiri. Nah, kalau yang terbentuknya B, dia nyerang OH, yang nyerang itu adalah OH yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sama mekanismenya kira-kira. Ini jadi OH2+, ini jadi fenil-fenil. Terus OH2 plusnya lepas sebagai air, sehingga strukturnya menjadi OH, ini karbokationnya, tapi ini fenil-fenil. Nah, kemudian ini PEB dari OH ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sehingga terbentuk karbonil, metilnya satu, ini ada tiga, pH-nya 2, metilnya satu. Kemudian mengalami donasi. Dibentuklah produk yang B. Nah, ini produk B, ini produk A. Jadi kira-kira seperti itu mekanisme pembentukan dari produk A sama produk B-nya. Nah, untuk melihat mana yang dominan, sekali lagi, dilihat dari kestabilan karbokation yang terbentuk. Yang terbentuk itu eh, yang mana yang lebih stabil gitu karbokationnya. Kalau yang A, karbokation yang terbentuk adalah seperti ini. Nih, dilihat. Nah, jadi di sini ada karbokationnya plus, tapi di sebelah karbokationnya itu apa? Metil 2 kan? Jadi ada metil, metil. Nah, tetapi kalau yang B itu, karbokation yang terbentuk adalah di sebelahnya itu adalah fenil. Nah, ini fenil, ini fenil. Kira-kira yang mana yang lebih stabil? Dia kan sama-sama tersier kan? Ya, sama lah. Dari segi substituen. Dari segi jumlah substituen sama-sama tersier. Tapi yang satu sebelahnya metil, yang satu sebelahnya fenil. Kira-kira karbokation ini mana yang lebih stabil? Yang lebih stabil itu adalah yang di sebelahnya fenil. Kenapa? Karena fenil itu bisa menstabilkan melalui resonansi. Apalagi ada dua ini fenilnya, berarti lebih stabil lagi. Tapi kalau metil, dia nggak bisa. Nah, jadi kira-kira gitu. Itu juga perlu diingat ya. Jadi karbokation di sebelahnya fenil itu lebih stabil ketimbang di sebelahnya alkil. Karena ada resonansi tadi. Ya, fenil itu bisa menstabilkan karbokation lewat resonansi. Nah, jadi yang lebih dominan yang mana? Yang B. Jadi produk B itu lebih dominan. Produk B itu dominan. Dominan. Ini lebih stabil. Lebih stabil. Kurang stabil. Nah, kira-kira begitu. Jadi produk lebih dominan karena karbokation yang terbentuk lebih stabil jika melalui eh, pembentukan produk A dilihat dari mekanismenya.
Oke, jadi itu jawaban nomor 2. Soal nomor 3, tuliskan produk-produk reaksi yang dihasilkan dari adisi Br2 terhadap 1 metil sikloheksana dalam pelarut air. Yang kedua adalah adisi B2H6 diikuti oksidasi dengan H2O2 terhadap 1 metil sikloheksana. Tunjukkan stereokimia produk. Jadi dia sebenarnya dia minta tuliskan aja ya sebenarnya. Tapi kalau kita untuk mencoba kita buat aja mekanismenya. Walaupun dia cuma minta tuliskan. Soalnya kalau misalnya apa ya mengaung-ngaung itu agak susah karena ini persoalan stereokimia itu kan agak susah untuk kayak dibayangkan. Jadi harus mendingin dibuat aja mekanismenya. Oke, soal nomor 3. Yang A. Jadi, eh, adisi Br2 terhadap 1 metil sikloheksana. 1 metil sikloheksana. 1 metil sikloheksana kayak gini. Nah, ini 1 metil sikloheksana. Diadisi Br2. Br. Gimana produknya? Termasuk stereokimia dari produknya. Nah, seperti biasa. Jadi kalau alkena seperti yang nomor tadi kan kalau nomor 1 kan HCl, ini Br2 sama aja itu. Yang nyerang duluan itu adalah yang elektron pi dari alkena. Nah, jadi kayak gini. Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga terbentuk eh, nah, sekali lagi ini yang mana nih yang terbentuk BR-nya ini? Di sebelah mana? Apakah di sebelah ini atau di sebelah sini BR-nya? Di sini atau di sini? Nah, kalau untuk menentukan itu dilihat sama prinsipnya sama, lihat lagi kestabilan karbokationnya. Kan kalau misalnya BR-nya masuk di sini, karbokationnya kan di sini. Tapi kalau dia masuknya di atas, di sini, karbokationnya di sini. Yang mana yang lebih stabil? Yang ini atau yang ini? Yang ini lebih stabil karena ini tersier, ini sekunder. Yang ini lebih stabil. Maka yang terbentuk itu adalah BR yang masuknya di bawah, bukan di atas. Ah, ini ini yang terbentuk. BR-nya masih di sebelah bawah. Tetapi ingat lagi, ini karena bapaknya minta stereokimia ya. Nah, ini BR-nya ada dua juga nih kalau di bawah nih. Dia bisa masuk di atas, bisa juga masuk di bawah. Aduh, ini kalau misalnya offline bisa aku gini-giniin. Bisa aku peragain sih. Jadi bisa dari bawah alkenanya ini. Alkena kan ceper kan, dia datar. Dia bisa dari bawah, bisa dari atasnya. Jadi kalau misalnya dia dari bawah, ya berarti kalau misalnya dia dari atas, berarti ya stereokimianya di atas juga berarti ini. Ini debelin. Nah, tapi kalau dia dari bawah, bisa juga seperti ini. Rasamat nih antara dua ini. Sama possibility-nya. Jadi dari atas atau enggak dari bawah. Nah, kalau sudah seperti ini Pak PB ini dia ke sini. Jadi membentuk semacam epoksida lah. Intermediate mirip seperti epoksida. Oke, jadi ini di atas ya, karena di atas maka dia sama-sama di atas. Plus, ini juga sama. PR plus. Oke, udah. Jadi inilah senyawa intermediate-nya. Sudah kelihatan tuh stereokimianya. Nah, sekarang yang nyerang ini, yang masuk lagi, kan ini kan nggak stabil ya, Harsa dan klorofil dong yang menstabilkannya. Yang nyerang itu kan, tadi kan masih ada satu BR min nih, ini kan ada BR min nih. Nah,
BR min ini, apakah BR min ini yang nyerang? Yang nyerang ini? Atau yang mana? Nah, ini lagi, ini di soalnya ada kata kunci nih. Soalnya tadi, teksnya. Sebenarnya kalau misalnya, nah ini ada adisi BR2 terhadap satu metil sikloheksana di dalam pelarut air katanya. Ini penting nih pelarut air nih. Karena dia menentukan yang mana yang bakal nyerang setelah terbentuk BR yang segitiga tadi. Kalau dia bukan pelarut air, misalnya pelarut-pelarut yang aprotik misalnya, kayak aseton, kayak DMF, itu yang nyerang BR-nya. Tetapi kalau dia yang dalam air, yang nyerang itu air. Kenapa? Karena air itu lebih nukleofil ketimbang BR-min dalam pelarut polar protik ya. H2O kan protik ya, jadi dia lebih nukleofil ketimbang BR-min. Tetapi kalau dalam polar, polar aprotik, misalnya DMF, yang nyerang itu BR-min. Gitu. Nah, karena di soal ini dalam pelarut air, ya udah ini berarti yang nyerang adalah H2O-nya, bukan BR-minnya. Nah, ini H2O. Sorry. H2O, H2O. Oke, H2 ini nyerang kemana gitu kira-kira? Nyerang ke, nah ini kemungkinan lagi, H2-nya nyerang ke atas, atau dia nyerang di bawah. Kira-kira yang mana yang lebih dominan? Iya, lihat di atasnya itu. Di atasnya itu kan ada karbokation. Karbokation itu yang ter di atau di atas. Nah, maka H2O-nya itu lebih dominan nyerangnya di atas. Karena karbokation kan lebih dominannya di atas juga. Nah, maka dia nyerangnya juga nanti. Oke, jadi produknya nyerangnya di sini. Ini juga sama. Nyerangnya di sini. Jadi nyerangnya ke yang lebih tersubstitusi. Sehingga menjadi, oke, ini stereokimia lagi. Ini BR ya. Nah, ini BR di atas ya BR-nya, BR-nya tetap di atas. Ini di bawah. Nah, airnya ini kan ada H2O di atas di sini kan dia ada H2O nih di sininya. Posisinya di gimana posisinya? Posisinya di atas kah atau di bawah? Nah, ini sebenarnya mirip seperti SN2 ini. Ini mirip seperti SN2. Nah, karena dia mirip seperti SN2, maka gimana stereokimia? Jadi dalam mekanisme SN2 itu yang terjadi adalah inversi. Jadi konfigurasinya dibalik itu. Jadi ini kan BR-nya di atas ya, maka dia nyerang dari bawah H2O ini. H2O nyerang dari bawah. Nyerang, sorry, bukan dari bawah ya, benar dari bawah. Nah, hmm. Jadi karena H2O-nya nyerang dari bawah, yang sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan nanti. Nyerang dari bawah, maka ya H2O-nya di bawah. Jadinya, maksudnya dari bawah tuh. Plus. Nah, jadi di bawah. Jadi kalau misalnya BR-nya di atas, H2O-nya nyerang dari bawah, jadi sebaliknya. Itu yang disebut sebagai inversi. Tapi ini yang sebelah kanan ini kan BR-nya di bawah, berarti H2O-nya nyerang dari atas. Ini H2O nyerang dari atas. Jadinya tebal. Oke, ya udah ini tinggal di deprotonasi aja. Hingga terbentuk IOH, ini BR. Salah ya?
Oke, jadi inilah dua produk dominan dari sebenarnya masih ada produk-produk lain ya sebenarnya. Tapi itu nggak dominan. Tapi yang paling dominan itu adalah yang dua ini. Nah, jadi masalah adalah antara dua ini yang mana yang lebih dominan gitu antara dua ini. Apakah di arah semat atau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya membedakan posisi BR masuk tadi masuknya di alkena tadi apakah dia di atas yang ini menentukan nih. Apakah dia di atas atau BR-nya masuk di bawah. Nah, itu chance-nya antara dia masuk di atas sama di bawah itu 50-50. Jadi 50% masuknya dari atas, 50% masuknya dari bawah. Jadi karena ini dari atas ini sudah 50-50, ini rasa mat nih sebenarnya. Ya udah dari ke bawah seterusnya itu rasa mat semua. Jadi ini rasa mat. Ah, jadi dia 50-50 antara yang kiri sama yang kanan. Produk dominan ini. Ini 50%, ini 50%. Nah, itu untuk adisi brominasi alkena dari stereochemik. Oke, soal yang B. Yang B ini apa ya tadi? Oh, adisi, adisi B2H6 diikuti oksidasi dengan H2O2 terhadap satu metil sikloheksana. Sama ya, satu metil sikloheksana. Tapi diadisi dengan B2H6, kemudian lalu dioksidasi dengan H2O2. Oke, ini borasi namanya. Nah, biasanya kalau di apa ya di Google atau di prakteknya di laboratorium untuk hidroborasi itu kalau di sini kan nulisnya B2H6 ya. Mungkin teman-teman pada bingung tuh, apa sih B2H6 itu? Kalau di Google itu namanya di boran. Itu sebenarnya bentuk equilibrium dari bentuk lain lah, bentuk lain dari BH3, borana. Boran, sorry, boran, BH3. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah bingung-bingung soal B2H6 itu sebenarnya BH3 sebenarnya. Bentuk lain dari BH3. Jadi kalau mau nulis di mekanisme ya itu saja BH3. Jadi yang pertama itu adalah apa tadi? Satu metil sikloheksana ya sama satu metil sikloheksana diadisikan B6 atau B3. Nah, untuk mekanisme adi B3 itu eh, harus lihat jadi ini kan ada H sama BH2 ya, BH3 ini. Nah, ini BH3. Kira-kira kayak itu posisinya. Jadi ya dia memposisikan selinier dengan alkenanya. Satu garis gitulah untuk membentuk keadaan transisi. Nah, ini pertanyaan adalah bisa nggak saya buat kayak gini? Dibalik, ini BH2-nya, ini H-nya. Nanti BH-nya masuk ke sini, H-nya masuk ke sini. Kalau ini kan hanya masuk ke sini, BH-nya masuk ke sini. Dibalik posisinya. Mana yang benar? Maksudnya bukan benar ya, mana yang dominan? Yang kiri atau yang kanan? Nah, yang lebih dominan itu adalah yang kiri. Kenapa yang kiri lebih dominan dibanding yang kanan? Karena ada faktor sterik. Yang kanan itu ada metil nih. Nah, jadi kalau BH2 mau masuk di sebelah ini agak susah karena lebih banyak halangan gara-gara ini. Kan BH2 kan gede juga kan. Tapi kalau dia di bawah lebih bawah saja, lebih apa ya, lebih gampang lah ada. Karena kan gampang, karena kan kecil. Jadi faktor sterik itu yang menentukan posisi dari BH-nya, keduanya masuk kemana, sorry, H-nya masuk kemana. Nah, dari faktor stetiknya ya. Jadi yang lebih dominan ini, yang ini lebih dominan. Ah, ini suruhnya. Oke, setelah ini ya tinggal di ini aja. Ini elektron P nyerang H, ini nyerang BH2-nya masuk sini. Sehingga terbentuk ini H.
Ini BH2. Nah, teman-teman, ini kalau kita nggak mempertimbangkan stereokimia kayak gini, BH2-nya di bawah, hanya di atas. Tetapi kalau kita mempertimbangkan stereokimia, gimana nih masuknya? Sama kayak BR tadi. BR tadi kan yang di soal nomor ya, yang A tadi. BR itu kan bisa masuk dari atas alkenanya atau bisa masuk dari bawah. Sama BH2 kayak gitu, bisa masuk dari atas, bisa juga masuk dari bawah. Tetapi antara H sama BH-nya, sorry, antara H sama BH2-nya, antara H sama BH2-nya itu dia nggak boleh satunya masuk di atas atau satunya masuk di bawah, itu nggak boleh, harus harus sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Nggak bisa kan, kalau kalau masa dia satunya di bawah satunya itu kan masa bersilangan itu antara sama alkenanya, kan nggak mungkin kan, jadi dia linear, jadi kalau nggak sama-sama di atas ya sama-sama di bawah gitu. Namanya sin adisi, ini sin adisi namanya. Nah, sama-sama di atas atau enggak sama-sama di bawah, jadi ada dua, hanya di atas, B hanya di atas, atau sama-sama di bawah. Kira-kira gini. Kemungkinannya gimana rasionya? Ya sama seperti BR2 tadi. Ini 50-50. Ini Erasmus. Ya udah, ini bentuk dari adisi eh, boran hidroksi. Ya hidroborasi itu kayak gitu. Sin adisi mekanisme. Jadi kimia itu sama di atas atau sama-sama di bawah. Dua produk Erasmus. Nah, selain apa kata diikuti dengan oksidasi H2O2 pada soalnya tadi. Berarti ya udah, ini direaksi dengan H2O2. Direaksi dengan H2O2. Tapi biasanya H2O2 tuh nggak reaktif ya. Biasanya ditambahkan dengan NaOH biasanya. Reaksinya basa. Nah, mekanismenya ya, ini H2O2 ini sebenarnya H2O2 ditambah NaOH itu dia menjadi ini ya, menjadi HO min. Nah, jadi dia jadi basa itu mendeprotonasi dari hidrogen dari peroksida ya. Karena peroksida itu sifatnya agak asam sedikit. Jadi bentuk aktifnya itu ya ini HO min sebenarnya, bukan H2O2 tok. Nah, jadi ini OOH min, ini juga OOH min, ini nyarang ke BH2 sini, ke B-nya ya, bukan ke H-nya, ke B-nya. Sehingga produknya menjadi, nah, ini BH2 kan sudah diserang sama O OOOH. Nah, OOOH min, BH2-nya itu min. BH2 OOH. Kira-kira dengan penyarangan OOH min ini apakah dia mengubah stereokimia dari BH2 yang awalnya di atas jadi di bawah atau enggak sama? Nah, ini untuk penyarangan OOH ini dia nggak ngubah apa-apa. Dia nggak ngubah stereokimia. Jadi tetap, jadi kalau pH2-nya di atas ya tetap di atas ininya. Dia nggak mempengaruhi stereokimia. Nah, yang sebelah kanannya juga sama, tapi dari bawah. pH2 OOH ini min, B-nya min. Oke, kalau sudah seperti ini, nah di sini ada penataan ulang sedikit. Jadi si ikatan rangkap antara, sorry, ikatan antara C sama B ini dia pindah ke O. Jadi ini pindah ke sini. Dia mengikat O ini. Nah, OH-nya lepas sebagai OH min. Yang ini juga sama. Ikatannya ini, P pasangan elektron ikatan ini, PI-nya, dia nyerang ke O. OH-nya lepas sebagai OH min.
Sehingga menjadi O ya. Karena kan dia udah ngikat O. Ngikat O. O-nya ini terikat ke BH2. Terikat ke BH2 ini. O, BH2. Ini juga sama. O, BH2. Nggak min lagi. Karena minnya sudah diambil sama si OH min tadi yang lepas. Nah, si OH min ini kembali lagi dia. Ini bolak-balik pergi nih OH min ini. OH min, OH min. Nah, OH min ini dia nyerang BH2. Nyerang B ini pindah ke O-nya. Ini juga sama, nyerang ke B, ini pindah ke O. Sehingga menjadi O min. Ini lepas sebagai BH2OH. Nah, ini juga sama. Ini H, ini O min. Ya udah, kalau sudah seperti ini tinggal dipertonasi aja. Pakai H plus. Ya, asam. Word up namanya. Ini H plus, ini H plus. Set, set. OH, ini jadinya, salah. Salah. OH. Jadi itulah mekanisme apa namanya hidroborasi yang diikuti dengan oksidasi oleh H2O2. Jadi produk akhirnya dari alkena menjadi alkohol. Stereokimianya seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa untuk hidroborasi itu dia melalui mekanisme sin adisi sama-sama di atas atau enggak sama-sama di bawah. Untuk teman-teman semua, kalau misalnya ditanya penamaan, ya mungkin udah bisa lah ya kalau untuk nomenklatur stereokimia. Tinggal ditentuin mana, ditentuin aja ininya. Apa namanya? Ya kayak penamaan biasa, prioritas dan segala macam itu. Oke, ini soal nomor berapa nih? Soal nomor dua ya? Dua atau tiga? Oh, tiga. Soal nomor tiga. Oke, sekarang soal nomor empat. Soal nomor empat itu adalah berikut adalah data eksperimen kinetik dari hidrolisis basa etil benzoat. Oke, hidrolisis etil benzoat. Berdasarkan data kinetik tersebut, usulkan mekanisme reaksi dari hidrolisis etil benzoat dan tentukan tahap mana yang merupakan tahap penentu laju. Yang B, jika laju reaksi hidrolisis etil para-nitrobenzoat, sigma P-nya NO2, para-NO2 0,78, adalah 3,7 kali 10 pangkat min 2. Tentukan laju reaksi dari hidrolisis etil para-aminobenzoat dan etil meta-aminobenzoat. Jelaskan perbandingan laju reaksi yang diperoleh dari poin B berdasarkan usulan mekanisme pada poin A. Oke, ini LEFR ya. Soalnya Bu Tuti tuh udah ngajarin LEFR kan? Bu Tuti. Aku aku gak tahu, makanya kami kemarin juga bingung sih kenapa Pak Idam masukin lagi ya soal Hamid ini. Dua kali jatuhnya. UAS ada, UTS ada. Muncul mulu Hamid. Oh iya, bedanya apa? Oh, ini mau dibahas nggak Hamid ini? Ya udah bahas aja ya. Soal nomor 4. Oke, A lagi yang A-nya adalah berdasarkan data kinetik tersebut, usulkan mekanisme reaksi dari hidrolisis etil benzoat. Tentukan tahap mana yang menentukan tahap penentu laju. Oke, ya ini mekanismenya berarti.
Etil benzoat. Nah, ini karena di soalnya itu mereka, sorry, katalisnya kan sebenarnya kalau hidrolisis kan bisa dalam katalis asam ataupun juga basa. Tapi kalau di soalnya kan dia mintanya dalam katalis basa. Ada OH- di situ. Berarti ya ini langsung tambah aja OH-. Nah, seperti biasa OH- nyerang ke karbonil, C karbonil, ini ke atas. Sehingga menjadi ini O-, ini OH, ini OET. Nah, ini yang paling susah. Kalau misalnya katalis, ya sebenarnya sama sih antara katalis asam ataupun basa. Ini adalah tahap penentu laju reaksinya. Jadi tahap penentu laju kan sebenarnya tahap yang paling susah ya, yang paling lambat gitu di antara semua tahap reaksinya. Ya, dalam hidrolisis itu yang paling lambat ya ini memasukkan OH- ke karbonil itu yang paling lambat. Jadi tahap penentu laju itu ya ini, bagian ini. Karena ini durasinya slow ini, prosesnya slow banget. Tapi kalau sudah terbentuk yang sebelahnya itu, yang ada U-nya 3 itu, ya itu udah cepet. Jadi inilah tahap penentu laju dari reaksi hidrolisis. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah ini ada minnya ini, oh yang ada negatifnya ini, nah kan ada PEB tuh. PEB-nya ke sini, oh ET-nya lepas. Sehingga terbentuklah karbonil. OH plus OET-. Nah, OET- ini nyerang H dulu, sini, menjadi, ini lepas sebagai ETOH ya, etanol. Ini COO- jadinya. Nah, setelah itu baru itu kan kalau di mekanisme reaksinya kan sorry, kalau di soalnya kan di reaksinya itu kan ada nomor duanya itu kan H plus di tanda reaksinya di soal. Nah, itu tandanya berarti dia pakai workup berarti ada workup. Jadi setelah reaksinya selesai itu kan biasanya ditambahkan asam biasanya untuk menghilangkan katalis. Karena kalau nggak ditambahkan asam, ya yang terbentuk ya ini yang ada benzot yang min ini. Nah, ini nggak larut dalam air biasanya. Yang kayak gini. Karena ada umin, dia nggak larut dalam air, dia lebih polar memang biasa. Jadi agar dia bisa ngendap, larut dalam pelarut organik, ya harus diasamkan. Diasamkan. Jadi ini ada H+. Oh, uminnya nyerang H+. Jadilah asam benzoat. Nah, jadi tahapan telaju itu ini. Kalau ditanya tahapan telajunya bagian ini. Nah, itulah tahapan telaju. Oke, yang B, aku hilang. Yang B, yang B itu apa ya? Jika laju hidrolisis eh, etil para nitrobenzoat, tetapinya sama dengan NO2, tetapi NO2 sama 0,78, 3,7 full paket min 2, tentukan laju reaksi dari hidrolisis etil para aminobenzoat. Oke, dia minta dua ya, para aminobenzoat sama etil meta aminobenzoat. Ada dua nih yang dimintanya. Sekarang kita lihat apa sih informasi yang kita punya di sini. Ya, kita kayak kembali ke SMA ya, diketahui tanya dijawab. Diketahui pada di.
Diketahui yang pertama adalah dalam reaksi Hamed ya. Ini kan mintanya reaksi Hamed. Ini kan eh, ya reaksi Hamed. Nah, ini ada di sini ya, teman-teman lihat ini kecil sekali ya. Sebenarnya kalau nggak jeli ini nggak bisa ini ya, nggak ngeh kita. Nah, ini ada arrow-nya. Arrow-nya itu konstanta reaksinya ini. Arrow-nya ini plus 2,54. Arrow sama dengan 2,54. Setelah itu apa lagi? Nah, laju reaksinya untuk paranitro itu adalah 3,7 kali 10 pangkat min 2. Berarti K para nitro 3,7 kali 10 pangkat min 2 lagi. Maksudnya delta P untuk NO2 para nitro N2 0,78. Delta P sorry. Sigma PNO2 0,78. Setelah itu sigma PNH2 0,6. Sedangkan untuk sigma P meta NH2 sama dengan berapa nih? 0 negatif 0,16. Negatif 0,16. Oke, kitanya K P NH2 dan K P sorry K NH2. Nah, ini eh, yang belum ada kira-kira apa ya? Yang belum ada itu sebenarnya kalau Bu Tuti dulu ngajarin FRKH-nya itu adalah berapa biasanya? Kan enggak Mbak ini. Mbak Mbak Irma, astagfirullah. Irma, sorry. Sorry, nggak lupa. Nah, biasanya kalau Bu Tuti itu ngajar harus pasti satu gitu loh. Mau berapapun soalnya, mau K yang manapun, Paran itu, mau P2 apapun itu, kayak KH pasti satu. Ada student itu pasti satu kan. Kenapa begitu? Karena Bu Tuti itu pakai konstanta laju yang relatif itu, yang relatif. Jadi jadi semua konstanta laju yang ada substituen itu dibandingkan sama yang nggak ada substituen. Maka dia itu kalau yang nggak ada substituen. Kita hanya bisa satu kalau kita pakai konstanta laju yang relatif, yang dalam bentuk relatif. Tetapi kalau Pak Idam, kayaknya ya, soalnya kalau gitu ya, soalnya jadi masuk akal gitu. Soalnya jadi ambigu. Jadi kalau Pak Idam tuh kayak dia pakai KH yang absolut, yang mutlak, yang enggak, yang bukan yang relatif itu, yang ada nilainya itu, rasio. Jadi karena dia pakai yang mutlak, yang absolut, ya harus kita cari dulu berapa nilainya. Jadi otomatis satu. Tapi kalau berarti kan satu. Jadi di sini kita harus cari dulu nilai KH-nya itu berapa. Nah, jadi rumusnya apa nih? Cara mencari nilai KH-nya itu adalah lewat apa? Lewat yang apa namanya? Yang parameternya itu yang udah lengkap gitu. Yang mana yang udah lengkap? Yang paranitro ini udah lengkap nih. Nah, kan par itu kan K-nya udah tahu, terus ya sigma P-nya udah tahu. Jadi kita pakai paranitro nih sebagai eh, nilai untuk kita cari nilai KH-nya. Sigma-nya udah tahu. Nah, sekarang masuk ke rumus Hammett. Rumus Hammett itu log K per NO2 per sama dengan rho kali sigma para NO2. Nah, sama dengan log KPNO2 berapa tadi? 3,7 kali 10 pangkat min 2 per KH. Sama dengan sigma. Sigmanya 2,54 kali, sorry, serunya 2,54, sigmanya adalah
0,78. Nah, berapa tuh? Ntar buka kalkulator. Oh ya, nanti jangan lupa bawa kalkulator ya teman-teman. Kalau ini enggak, kalau ada soal kayak gini kita nggak bawa kalkulator sih habis waktu kita ngitung koma-komaan ini. Jadi log eh, apa nih? 3,7 kali 10 pangkat min 2, min 2 kan? Min 2 per KH. Ya ini salah nih. Min. Sama dengan 2,54 kali 2,54 kali 0,78. Berapa tuh? 1,98. Jadi 10 pangkat 1,98. Nah, berarti KH sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 2. Ah, ini ribet. Langsung aja tuh. 0,078 per 10 pangkat 1,98. Sama dengan, kurang 0,8, sorry. Pak. Iya, sorry. 0,37. Nah, 0,037 bagi 10 pangkat 1,98. 0,00387. Berarti 1, 2, 3, 4. 3,87 kali 10 pangkat min 4. Nah, itulah laju reaksi untuk kalau kita hidrolisis asam benzoat ya, yang nggak ada substituen. Radiasinya adalah seperti ini, KH-nya. Nah, baru kalau sudah ketemu KH-nya, baru kita cari KpNH2 dan KmNH2. Rumusnya sama. Log KpNH2 per KH sama dengan rho kali sigma PNH2. Jadi log KpNH2-nya berapa tadi? Nggak ada ya? Kan ditanya ya. KpNH2 per KH-nya 3,87 kali 10 pangkat min 4. Sigmanya 2,54. Sorry, rho-nya 2,54. Sigma PNH2-nya negatif 0,66. Ya, sama. Tinggal diselesaikan aja nih. KpNH2 per 3,87 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min apa nih? 2,54 kali negatif 0,66 min 1,68. Nah, jadi KpNH2 sama dengan 10 pangkat min 1,68 kali 3,87 kali 10 pangkat min 4. 10. Ini langsung aja ya di kalkulator. 10 pangkat min 1,68 kali 3,87 kali 10 pangkat min 4. 1, 2, aduh banyak banget komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,09 kali 10 pangkat min 5. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 10 pangkat min 6. Oke, jadi itu untuk yang KpNH2. Nah, sekarang kita cari yang laju reaksi yang untuk KmNH2. Jadi log KmNH2 per KH sama dengan rho kali sigma MNH2. Jadi log KmNH2 per 3,87 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,54 kali apa tadi Kak sigmanya? Negatif 0,16. Berarti KmNH2 per 3,87
87 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,54 kali negatif 0,16. 0,41. Enggak sih? 0,41. Ya benar, 0,41. Negatif 0,4. Sorry. 10 pangkat negatif 0,41. Sama berarti KMNH2 sama dengan 10 pangkat negatif 0,41 kali 3,87 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 10 pangkat 0,41 kali 3,87 kali 10 pangkat min 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,51. 1,51 kali 10 pangkat 4. Oke, jadi itulah masing-masing konstanta laju untuk yang para nitro NH2 sama yang meta nitro NH2. Nah, jadi yang mana yang lebih kuat ini berarti? Yang lebih cepat reaksinya adalah ketika ya ini substituennya adalah pada posisi meta. Jadi kalau pada posisi meta, meta NH2-nya, dia ternyata lebih cepat. Kalau yang nitro dari mana? Nitro itu berapa? Oh, nitro lebih kuat lagi ya, para NO2. Oke, nitro malah lebih kuat. Dia berapa? Hah? Apanya? Jadi kalau misalnya diurutkan antara yang para nitro, meta nitro, sorry, Pak, benar, para nitro, meta NH2 sama para NH2 itu yang paling kuat adalah yang posisi nitro. Setelah itu baru yang ini, yang NH2. Setelah itu baru, sorry, yang meta NH2, setelah itu baru para NH2. Oke, soal nomor tiganya, soal nomor C-nya, jelaskan perbandingan laju reaksi yang diperoleh dari poin B berdasarkan usulan mekanisme pada poin A. Nah, kenapa saya bahas tadi ya ini, karena soal nomor C-nya berhubungan. Oke, yang C. Jadi kan urutan laju reaksinya adalah P NO2 kan, lebih cepat itu. Lalu setelah itu meta NH2, lalu setelah itu baru yang H, yang nggak ada substituen kan 3,87 kali 10 pangkat 4 kan. Nah, H dulu, baru setelah itu baru yang para NH2. Nah, ini pertanyaan adalah, kenapa kayak gini urutannya? Kenapa begitu? Apakah ada pola tertentu, ataukah dia mau sesuka hatinya? Nah, ini ada penjelasannya. Ini struktur para ini ya, COH, ini NO2, ini meta COOH, ini NH2, ini COOH, ini misalnya ya, ini meta nih. Eh, ini meta di sini. Nah, ini strukturnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau dilihat dari pola urutan ini, ternyata kalau substituennya itu adalah EDG, sorry bukan EDG, penarik itu apa? EWG ya, withdrawing ya, penarik. Kalau dia EWG kayak NO2, ini kan EWG semua kan, ini EWG,
ya kan? NO2 pada posisi parah kan EWG, dia narik, narik ke sini resonansinya. Nah, kalau NH2 itu EWG atau EDG? Nah, itu kalau NH2 itu tergantung pada posisi. Kalau dia posisinya meta, ini meta, dia sebagai EWG. Karena dia nggak bisa beresonansi. Kalau posisinya meta ya, dia nggak bisa beresonansi terhadap COH. Nah, berarti dia EWG juga, dia narik. Ini narik, ini juga narik. COH ya dia standar ya sebagai pembanding. Nah, kalau NH2, kenapa kok NH2 itu yang paling lambat itu reaksinya? Nah, karena dia beda sendiri nih. Ini dia pendorong. Nah, dia mendorong nih melalui resonansi karena posisinya parah. Jadi dia sebagai EDG nih, donating. Nah, ke situ. Hmm. Jadi jika dilihat dari eh, urutan laju reaksinya ini terhadap substituen, maka substituen substituen EWG dapat meningkatkan laju reaksi hidrolisis turunan asam benzoat. Sorry, bukan hidrolisis ya, turunan eh, alkil, sorry, bukan alkil, etil benzoat. Oh, begitu juga yang sebaliknya. Kalau EDG dia menurunkan laju reaksi hidrolisis turunan etil benzoat. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau substituennya EWG, laju reaksinya meningkat. Tapi kalau dia substituennya EDG, laju reaksinya menurun. Nah, itulah jika dilihat dari hasil dari HAME tadi. Oke, itu yang C. Habis ya nomor 4 ya? Udah. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu teori. Nomor 5 ini berikan contoh penggunaan organokatalis dalam sintesis senyawa organik secara enantioselektif. Jelaskan peranan organokatalis tersebut. Oke, organokatalis ya. Contohnya aja. Jelaskan juga ya. Contoh sama jelaskan ya. Kamu kemarin jawab apa, Mbak Lili? Oke, soal nomor 5. Ya, sebenarnya ini terserah teman-teman sih. Teman-teman juga bisa cari di internet juga bisa ya sebenarnya. Untuk contoh dari organokatalis. Tapi karena penelitianku soal epoksida, jadi aku ngasih contohnya epoksida. Ya sesuai minat kita lah ya, kita mau meneliti apa. Nah, kalau di epoksida itu ada contohnya aja ya, contohnya. Ada namanya reaksi Julia Kolo aku nggak tahu cara bacanya kolonya apa ya. Ini bahasa apa ya? Ngerti? Julia kolonya. Itu kali cara bacanya. Sorry. Nah, ini reaksi Julia kolonya ini untuk epoksidasi yang asimetri. Biasanya kan kalau epoksida kan ya sama kayak BR tadi ya kan, bisa dari sama-sama di atas atau enggak sama-sama di bawah. Enggak simetri. Kalau pakai Julia Colonna, reaksi Julia Colonna dia simetri. Sama-sama di atas saja. Jadi dia stereoselektif. Apa katalis yang dipakai? Katalisnya itu adalah katalis organokatalis. Namanya polyamino acid. Yang paling sering itu adalah polyeleusin. Nah, polyeleusin. Jadi eleusin kan amino acid. Jadi ya semacam kayak polipeptida gitu. Kayak ya kayak protein lah. Cuman asam aminonya sama aja gitu. Eleusin, eleusin, eleusin gitu. Di sintesis polyeleusinnya. Dia katalis heterogen. Jadi ya itu. Jadi ini untuk sintesis epoksida secara asimetris. Nah, melalui ya interaksinya itu seperti ikatan hidrogen. Ya sama kayak enzim, mirip. Nah, itu contoh yang pertama. Atau bisa juga yang paling simple itu ya, ya azina ya.
Azina kan juga organokatalis juga tuh. Pak Bambang itu suka banget tuh sama azina. Pembentukan azina. Apa Mbak Lili katalisnya? Asam asetat kata Mbak Lili. Pembentukan azina. Katalisnya asam asetat. Itu organokatalis juga itu. Ah, untuk sintesis azina, untuk azina malah, sorry, untuk sintesis azina dengan memprotonasi menggunakan turunan aldehid. Jadi azina itu kan disintesis dari aldehid sama hidrazin. Hmm, juga bisa. Atau lagi biasanya ya. Bentar. Oh ya, ring opening epoksida itu bisa juga tuh. Misalnya ring opening epoksida. Epoksida kan senyawa intermediate untuk ring opening biasanya. Ditambahkan nuklofil itu kebuka tuh cincin epoksidanya. Ring opening epoksida. Katalisnya apa? Ya sebenarnya kalau katalis asam pun bisa. Cuman kalau mau yang, tapi kalau dia asam, katalis asam itu biasanya nggak regioselektif. Dia bisa masuk di karbon yang pertama atau enggak karbon yang kedua. Kan bisa di dua tempat kan. Nah dia nggak regioselektif kalau asam. Tapi kalau misalnya kita pakai katalis yang namanya beta cyclodextrin. Nah beta cyclodextrin itu semacam gula. Gula tapi dia kayak mangkok gitu. Jadi bundar gitu. Gulanya itu monomernya kayak ya berapa ya, membentuk semacam cincin gitu lah yang gede, macam mangkok. Nah, dia bisa mengkatalisis reaksi ya ring opening epoksida secara regioselektif. Mengkatalisis ring opening epoksida secara regioselektif. Nah, itu contoh dari penggunaan organokatalis. Sebenarnya masih banyak yang lain. Teman-teman bisa bisa cari aja di Google itu banyak. Oke, jadi itu untuk tahun pertama dari soal kami kemarin. 5 soal. Oh ya, teman-teman semua, apakah ada pertanyaan terkait soal-soal ini? Enggak. Gampang kan SMRO? Gampang banget. Soal paling gampang. Ya, gitulah ini. Inilah SMRO. Gimana ini? Kalau nggak ada, kita akhiri ya Mbak Lili. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri eh, tentor tentoring SMRO kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menjawab soal-soal yang seminggu lagi ya kalau nggak salah ya, Mbak. Nah, seminggu lagi. Semoga diberi kemudahan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Mas. Untuk apa ya? Untuk foto-foto yang tadi, yang jawaban tadi boleh minta ke Mbak Ima aja. Baik, Mas.